أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Ta'ala malakal maut ayat biba ruha dalikal abdi. Maka apabila sampai umurnya seorang hamba, Allah suruh malakal maut bahwa mencabut ia akan roh hamba nang sampai tadi. Maka mautnya orangnya wali malakil mauti. Nah, wali malakil mauti. Wali malaki kalimah isim, alamatnya huruf jar. Enggak ada. Kalau ismu rafu bil khabdi bisa dipanggil huruf jar. Ada kala huruf jar dia wali. Ada yang itu sudah. Nah itu. Nah, ya ada. Itu. Mana huruf khabdi ada. Wa min wa illa wa an wala. Itu walam ya. Wali malakil mauti dan bagi malakal maut awanun beberapa pembantu. Minal malaikat. Daripada malaikat. Pembantunya ini juga. Nah jadi ya'muruhum binaz'i ruhi dalikal abdi min jasadihi, menyuruh ia malakal maut akan pembantunya mencabut roh hamba mulai di awak. Jadi dia malakal maut yang aja mencabut kita, yang aja mencabut ini dia sampai ini kan pengelulunya hukum dua dan situ juga memang harus. Jadi ini menarik undang juga. Ini nggak sampai di konsumnya kata-kata aja kalau ngomong ini undang kalau makannya, nggak mau makannya. Lalu namanya bingung, bini orang namanya di kampung situ mati 10 menitnya tuh indah. Sedangkan melakukan mautnya sikung aja. Jadi baca akun bini lawan guru jahre. Tuh guru jahre di mata. Orang mati banyak banget tak indah menitnya, makan maut yang cabut sikung aja di mata caranya makan cabut. Jadi jauh-jauh indah dulu yang jual lah, sama kapulaan nggak seret pajah mendadak sekali aja berapa biji lampunya pajah aja indah. Artinya kekuasaan Tuhan itu ada saya di gerakan bandingannya ada aja. Tapi ada pulang terceritanya di kitab telah malakal maut bisi tangan sakadar makhluk yang banyak tangannya berapa banyaknya. Jadi di sini yang banyak ada aja yang dicabut kita banyak banget bisi tangan. Entah kamu tak pada terkena gair malakal mautnya ini orang mengamalkan tabarak saban-saban malam bangga bisa dibaca surah tabaraknya karena malakal mautnya mencabut dengan lembut lama itu surah tabarak tak jangan sembilan tabarak sudah iya nanti disuruh apa Yasin tabarak disuruh apa dibaca pulang. Untuk kita terasakanlah apa lagi tadi apa juga wasalat ilal hukum apabila roh sampai ke hukum tawalla qabdaha malakul mauti binafsihi maka meneganglah akan mencabutnya roh oleh malakul maut serangan. Apabila roh sampai di mana? Wa khurujur ruhi yakunu min bermula roh itu keluar adalah ia keluar min daripada bumbunan. Jadi keluarnya roh itu di bumbunan sirina. Keluarnya masuknya kan asal masuknya di mana? Kama anna dukhulaha fil badan minhu. Bagaimana masuknya roh asalnya di dalam parut kita di dalam parut masuk roh mulai di mana? Di bumbunan dia. Nah, bumbunan kalau menyetunya hijau kalau diandaki aja nah apakah di bumbunan sudah? Yang ungkap-ungkap kalau kamu tahu kalau itu kan bumbunannya dapat dicucuk-cucuk kan gitu. Aku yang sepak usang dan kalau halus juga ungkap bumbunan lagi halus sudah ganal ini kan ya ada takutan lain ya Allah. Wa amma fathul muhtabari pamahu inda dukhulubiha adapun membuka orang yang mati akan muntungnya pada ketiga roh keluar kenapa lagi tangannya roh tak keluar tangannya orang mati itu tangannya kenapa buktinya tangannya lalu kena ajar berjarak kenapa jadi muntung terbuka takila lisyidati mayarahum ahwal karena bersangatan haru-hara yang dilihatnya
itu jadi sampai tangan. Jadi kita kebelabit dipinggir Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Rahman ya Rahim, supaya jangan sampai kita melihat hal-hal itu tadi lalu punya takutannya. Itu minta amalannya. Wal yapuhu bermula yapuh huwa yaitu al-mawdi'u wadah alladhi yataharraku nang bergerak tirak sitipli di kepalanya kan ya kalau bumbunya. Wa minhum hafazatu wallahu ta'ala a'lam. Baca fikih ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid dini rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu tiada disembah oleh Allah bi syai'in dengan sesuatu ibadat afdala yang lebih banyak pahalanya min fiqhin daripada belajar fiddini pada masalah ilmu agama. Nah ini Nabi memadakan pulang artinya fadilat menuntut ilmu agama. Nah tauhid, nah fikih, tasawuf dan alat-alatnya, tafsir masuk aja, hadis. Menuntut ilmu agama ini ibadat yang paling akbar. Tidak ada disembah Allah Ta'ala dengan sesuatu ibadat yang lebih banyak pahalanya daripada menuntut ilmu agama. Jelas kata-kata? Nah jadi ibadat yang paling gondol pahalanya menuntut ilmu habisnya. Menuntut ilmu. Jadi kita kalau sudah ditolong Tuhan, kalau menuntut ilmu itu Tuhan memberi ibadat yang gondol pahalanya. Syukur banget. Minta cara tadi. Coba kita masuk ke dalam. Adakah qauluhu fiddin? Adalah ayat usuluddin wa furu'ihi. Ya kada usuluddin kan ya seperti tauhid, misalnya furu'nya ya fikih ya Allah. Nih kata deh. Pasamila ilmu aqaid wa ilmu fikih ya kan? Wa mislu hadza yuqalu fi hadis sabiq kama nabbaha al-Sam'ani fi hadits Muslim Bukhari wa dzakara fiha manasuh wa an ibn Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Sekali duduk di majelis ilmu agama lebih bagus daripada beribadat siang malam 60 tahun. Sekali duduk. Jadi dilanggar tadinya. Itu kemari pulang. Lamun dihitung dilanggar sekali duduk di sini sekali duduk. Jadinya umur kita malam ini sama lawan beribadat 120 tahun non-stop siang malam. Hanya semalam saja. Nah, itu berapa keuntungan kita itu sudah. Nah, ini habis. Nah, tapi ibadat yang sunat, ya kan? Ain nafilah. Naam, jami'u ma warada fi fadli ahli ilmi mahmulun. Alaman talabahu khalisan lillah. Tapi semuanya yang dapat pahala itu orang yang ikhlas. Bukan orang mungkin keduniaan, kada dapat pahalanya itu tadi. Ini ikhlas nuntutnya, paham tak? Walaisal muradu bil alimil amili kaunahu la yasli anhu jambun. Kalau pang maksudnya artinya orang yang alim yang mengamalkan yang kada bisa dosa lalu boh, yang kada bisa dosa lalu kada orang alim itu nabi ngarannya. Mengerti kah? Jadi kenapa li'anna ismata karena maksum daripada dosa itu maqamul anbiya bal an yakuna ghairu muslimin ala dunya. Bisa juga tuan guru itu berdosa cuma kahada tapi lawas kah bertaubat jadi minta tah ya kan. Nah lain nabi anu kamada kalau menawi fi syari khabari al alimu wal ilmu wal amalu fil jannah. Ini hadisnya ya kan. Khabar itu apa? Ada khabari hadis artinya hati-hati kalau pindah ayatun saja ya kan. Itu khabari artinya hadis dituliskan khairi kan. Jadi akan satu ini dikatakan begana nyaman karena menggana juga nyaman menggana menggana. Nah khabari artinya hadis. Al
baru mula tuan guru terkehendak jadi orang alim. Tuan guru wal ilmu dan ilmu sidin, wal amalu ibadat sidin, ini tuh jannah dalam surga. Nah, untung ada orang tersebut. Nah, jadi sidin itu alim, tentu ada ilmu. Ya, kalau ada ilmu kan disebut alim. Ma'amalakan pulang, ma'amalakan ini apakah maksudnya kada beliau selalu? Ada bisa juga sidin. Ya kalau yang bangun turut tujuh kan bisa aja tapi kada saban hari. Ya, paham kah? Nah, bukan saatnya kalian. Ya kah? Tuan guru bakumut, artinya tuan guru bahkan kesiangan. Supaya sudah jadi guru, ngerti ya, jangan dikulit kesiangan, supaya. Allah, coba ingat itu sudah kita ke pinggir pulang membaca lah. Itu namanya akan itu dicoret mungkin saya kira ini kata misalnya akhirnya untuk menambah vitamin C untuk artinya nafsu menuntut ilmu. Wa ibu imani al ini bermula segala pondasi iman. Namanya? Yang mana? Yang mana? Di dalam kah? Wala patihun wahidun ya asadu ala syaitan min alti abidul jarah dan sesungguhnya bermula patihun wahidun seorang guru itu lebih berat atas hantu daripada melawan 1000 orang nang tak ibadat nang kada alim. Ini orangnya ibadatnya rajin banget tapi ilmu kada seberapa 1000 ikon sutil banget setan hendak mengalahkan mengganggu mahal sutil banget sutil ini kada alim ibadatnya rajin alimnya kada menurang karena ibadatnya rajin ilmunya kurang iya nang batu maknanya kada udunya tipu-tipu nah fatihahnya berbarang aja mendengar bahan kada ya kalau bergarak-garak pulang sembahyang kan kakaruan misalnya baca Quran dengan ya Allah luput aja timanya dilihat kan baca Qurannya misalnya 2-3 juz sehari tapi banyak salah baca apa yang kada alim jadi setan itu mudah banget merasuk itu tadi mencelakakan harayan orang alim seikut aja bah ini kelas berat udah setan musuh berat ini nah sebesar paham ada namanya kisah di satu masjid di negeri Arab itu orangnya pak ibadat di dalam masjid itu ada sikong guring aja mengaruh di dalam masjid kita yang ini sembahyang baca Quran macam-macam juga di masjid lalu datang iblis datang itu berdiri di keandakan sandal berdirinya di anda sandal iblisnya datang orang wali ini minta asalnya mendapat orang iblis dia jarak orang wali ini mana orang nyawa katakan ganggu di situ masjid sunyi dia sana kalau ke sana orang terdapat iblis ada di situ nyawanya apa mereka pun untuk iblis katanya bapak bertajir di sini dah hendak mahal orang yang ibadat di masjid sini bahkan apa jadi bertajir sini apa balas bahan enggak kenapa jadi kadang masuk nangguring itu ada nangguring itu ada takutannya lawan nang bangun sembahyang macam ada takutannya nang bangun minyak di haunya nangguring itu takutannya jangan ulama ini kenapa les jadi takutan nangguring itu jawabnya iblis dia iblis yang takutan ini mennya bangun karena nafasnya aja hancur enggak nah ini karena hendaknya aja nafas orang yang sudah dikirain Allah Ta'ala ini itu kuatnya untuk orang alim mungkin orang apa itu namanya orang alim yang seikong lebih berat atas si setan daripada 1000 orang yang ibadat tapi kurang ilmu itu menandakan keabdalannya ilmu dituntut di zaman sahabat abdal beribadat daripada menuntut ilmu karena orangnya alim mereka Rasulullah juga di zaman kita ini yang lebih abdal menuntut ilmu banyak ya wala ibadatnya sakadar maksudnya kenapa? Karena kesempurnaan ibadat yang sedikit ini dengan kesempurnaan ilmu mengkurang ilmunya kan tapi kawa banyak tapi kalau tapi bakat tuntungan bila kursi jatah banyak ya seharinya tapi kalau kalian bakat tuntungan payu lah kada payu
kada bakaruannya kada kakarun. Modal kayak kita membaca kitab juga banyak banget kita yang dibaca, tapi ini sekaru aja naik kelas sudah, kitab ini setanggal aja naik pulang kelas, jadi kada bakal tuntungan kitab setahun itu tambah banyakan kan ya Kak? Ini kadang-kadang kada tanggung kan yang kebanyakan gitu. Nah kemudian kawaidu iman ya kan? Bermula pondasinya iman, al-kawaidu bermula kawaid jam'u qaidatin, jamak taksir daripada kaidah itu tadi maknanya pondasi. Wahiyya si kaidah yaitu qadiyatun kulliyatun yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyatiha. Itu kaidah qadiyah kulliyah, ini bahasa mantik yang dikumpul daripada maudhu' dan mahmul atau mubtada khabar ya kan? Itu bahasa mantik ini qadiyah kulliyah yang dikumpul daripada maudhu' mahmul atau mubtada khabar. Nah yuta'arrafu minha dapat dikenal daripadanya ahkamu juz'iyatiha, hukum-hukum juz'iyahnya yaitu mubtada tadi. Coba kita wal imanu bermula iman atas diku lima ulima bidarurah majiur rasul bihi min indillah. Arti iman itu yaitu membenarkan hati dengan sanginyaan sesuatu yang diketahui secara darurat mendatangkan oleh Rasulullah dengan dia daripada sisi Allah. Sanginyaan yang dibawa Nabi datang dari Allah, kita mempercayainya iman ngarannya. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bi syahadatain, dan kada sah iman kacawai basarta mengucapkan dua kalimat syahadat. Lamun hanya tasbih kerja di hati, syahadat kalau diucapkan di mulut kada sah iman itu tadi. Pahamlah? Tapi lamun orang disupang kenapa? Nah matinya minal qadiri, daripada orang yang kuasa bertutur. Bila orang yang kada kuasa bertutur kada disyaratkan namanya sah imannya dengan talafuz betul tadi kata bihi iman bihi subhanahu wa ta'ala ya kata kawaidu iman dah kawaidu iman bihi subhanahu wa ta'ala samaniyatun bermula pondasinya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah 8. Lamun nang 8 ini namanya kadada, maka pondasi iman kepada Allah kadada juga runtuhan tak. Jadi ini mesti ada nang 8 ini di hati kita. Nah kata deh, yajibu alal abdi an ya'lamaha biqalbih. Wajib atas tabanikungan si hamba laki-laki bini-bini an ya'lama bahwasanya mengitikadkan ia biqalbihi dengan hatinya. Nang 8 ini diitikadkan dia di hati itikad menjagam. Paham nggak? Mengapa tadi? Nang dikatakan tadi? Nah, itu. Anu 8 lah. Lamma kana awal wajibin alal abdi ma'rifatallahi ta'ala syara'an musannifu yatakallamu ala sifatihi ta'ala bisifati samaniyah. Manakala adalah awal-awal yang diwajibkan atas hamba yang mukallaf mengenai akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Awal-awal yang wajib atas hamba yang mukallaf, itu mukallaf balik berakal selalu aja diwajibkan mengenai akan sifat Allah. Lamun sudah balik berakal kada mengenal sifat Allah Ta'ala, kada belajar sifat Allah Ta'ala, maka berdosa meninggalkan satu kewajiban. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisyaqani dalam zubat. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisyaqani, dengan yakin mengenal sifat Allah itu tadi. Manakala nang tatamba yang diwajibkan itu mengenal Allah, bukan nang tatamba yang wajib itu belajar jernih, bukan. Syara'al musannifu yatakallamu ala sifati ta'ala bisifat samaniyah, masuklah oleh pengarang membicarakan atas bersifatnya Allah dengan sifat menggelapan ini. Sifat menggelapan ini satu diantaranya saja 8 sifat ma'ani. Menggelapan ini sifat biasa mungkin ya bakok itu sifat ma'ani anu 7 jadi 8 ya hayat, kodrat, kalam, sama basar, ilmu, iradat. Ya, jadi si bin yang mengadakan non kita
Zat Allah bersifat 8, yang ngaran orang kanak-kanakan yang 8 jadi ngajar itu lah 20 kebanyakan saya biasa sebutin bapak. Nah ini 7 keber ilmu hayat yang ada kalam. Nah ini aja lagi kita apa? Mengenalinya bisa. Pertambahan balik berakal mesti mengenal ini 8 ini. Pertama ini sifatnya ada kalau kita ngata deh zatnya katakan ada kauritannya kita. Nah coba annahu ta'ala bahwasanya Allah ta'ala hayyun bersifat hayat. Nah sebiji sudah ini anir kan bersifat hayat hidup minta qadirun bersifat kodrat ya kan. Nah kodratnya mengadakan mungkin atau diadakannya itu kodrat dua sudah. Ala kulli syai'in atas seluruh sesuatu maksudnya mungkin ya kan. Mutakallimun berkata-kata Allah Ta'ala bersifat kalam ya kan. Di kalamin nafsiyun dengan kalam nafsi ajaliyun yang qadim qa'imin bi dzati ta'ala yang tetap di zatnya Allah Ta'ala. Ini kita jadi 2 kali ini baca lah sudah sekarang dicari. Sami'un bersifat sama mendengar, basirun bersifat melihat, alimun bersifat mengetahui, bikulli syai'in seluruhnya diketahuinya, muridun bersifat iradat. Wal iradatu bermula iradat taksisu ahaditor terpayus syai'i minati liwatar kibir uko. Bermula iradat itu menentukan salah satu daripada 2 tepi sesuatu daripada memperbuat atau tidak memperbuat dengan kejadian. Nah makanya mungkin itu mungkin ada mungkin tidak tak ada itu sudah ditaksis oleh iradatnya ya kan ada mungkin atau apa ada bakin dan lagi sifat bakna yang bersifat bakok yang ini saya dia menafikan apa menafikan akhir bagi wujudnya ya kan 8 ini aja namanya sudah ikan yakin di hati bulat-bulat di hati 8 ini arti bakin itu mustamir wujud kita terus-terusan apa adanya itu Tuhan balik. Waqat jama'a ba'dahum hadhihi sifati samaniyata fi qawlihi. Dan sesungguhnya mengumpulkan sebagian ulama akan mendelapan ini di dalam satu kata. Nah ini namanya apa? Apa? Hayatun wa ilmun qudratun wa iradatun sakalamun wa ibsarun wa sam'un ma'al baqa. Tolong Ta'ulun mafa'ulun ta'ulun bima ta'ulun hayatun wa ilmun qudratun wa iradatun kalamun wa ibsarun wa sam'un ma'al baqa. Menghafalkan anu syair ini sebaik sudah tentung kalau kita bukan yakin akan aja sudah nyamannya nyaman banget. Nah itu tentung sudah rukun iman hanjanya nih Pak jaka tauhid sudah tentung tauhid ba'alih pulang ke rukun Islam. Nah qawaidul islami ay arkanul khamsun bermula rukun Islam 5 ini perukunan beriman ini baca ya Pak apa syahadatu an la ilaha illa ma'budu bihaqqin illallah yang situ aja kalau gini ya banyak banget mutala itu namanya semoga itu terus situ juga mudah-mudahan Allah SWT memberi lawan kita artinya ampunan dosa dan memberi paham yang sempurna serta mudah-mudahan kita diberi Tuhan harus mendapatkannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia akan memberi kita bersaing ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hubbal mursalin wa na'udna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna wa taqaddimna bil afiyah rahmatuka ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana warhamna Allahumma shfi mardana warhamna Allahumma shfi mardana warhamna ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Al-Rahman judul
الحبيب الصمد شوق المعنى لغزال المعنى وشهود المعنى في جميع الأكوان يا الله يا حسن بدر فائق كم سبى من عاشق بجمال الرائق ومحيا فتان يا الله يا اسقيني يا بدري من مضام الذكر واجريها للفجر من جنان العرفان يا الله خمرة تفنينا عن سوى سقينا وبه ترقينا بدوام الأزمان يا الله اسقيني يا ساقي من شراب الباقي بالولي الراقي الحبيب السمان يا الله يا قطب كل الأقطاب فاتح للأبواب من أتاه ما خاب وحظي بالغفران يا ما به إن خطبون قد دعا أو كرب أو جافاك الحب المداد يا سمان وصلاة ربي فغشى خير نبي وجميع الصحب ثم آل
بدا يجري دمع صب والهام محمد النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمين المدني ثم إلى روح خليفته جدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الكريم ثم إلى روح خليفته الشيخ محمد نووي عمر البنتم ثم إلى روح خليفته شيخ مهتم أفارد ثم إلى روح خليفته شيخ محمد أحيب ثم إلى روح تلميذه شيخنا حجي محمد الصعراني الفاتحة.